Seperti hari ini saya alhamdulillah dengan izin Allah diizinkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kurang lebih 1.700 karyawan lewat brand Warung Steak and Shake. Terus ada bebek selamat, ada kuliner-kuliner yang lain, dan insya Allah dalam waktu dekat bertambah lagi 1.000 karyawan dengan kita masuk ya menjadi pemegang saham di Ayam Bakar Mas Mono. Maka inilah yang disebut bahwa sebaik-baik harta ya di tangan orang yang saleh. Karena ketika saya menjadi owner, salah satu owner ya, apa kemudian kebijakan yang saya bawa? Kebijakan yang saya bawa adalah tolong ya absen pagi harinya duha ya. Makasih ya, saya sangat menghargai teman-teman karyawati yang memulai pagi dengan duha. Saya siapin catatan khusus bukan buat apa-apa, buat saya senang-senang aja bahwa saya memiliki karyawan-karyawati yang soleh, yang soleh. Posisi saat itu para investor JBN ini ya dicekoki dengan agama lah begitu ya, dicekoki dengan agama. Jadi semua kegiatan tentang keagamaan tuh dicatat. Jadi misalnya sholat kita, sholat sunnahnya apa saja itu dicatat, kemudian puasanya apa saja dicatat, kemudian sholat malamnya beberapa rakaat dicatat begitu Mas. Iya. Jadi menurut tema saya ini ada sebenarnya akal-akalan. Iya. Jadi bertolak belakang antara apa yang disampaikan orang suruh melakukan dengan apa yang dia lakukan tuh bertolak belakang. Di mana semua yang berkaitan dengan Yusuf Mansur itu di-branding seolah Islami, seolah syariah, tetapi nyatanya ini tidak sejalan dengan realita, tidak sejalan dengan faktanya, di mana bisnisnya ini merugikan banyak umat gitu Pak ya. Betul. Ya. Yang jelas ini memang seperti terlihat kentara ini ada kerjasama ya, karena di dalam acara-acara Yusuf Mansur itu ini ditampilkan menit keberapa ya, ini diatur seolah-olah ini Jody Brotosuna muncul, misalkan Mas Mono ini muncul memberikan testimoni ya, setelah memberikan sedekah ya, dan itu sedekahnya pun ke PPPA atau ke dagang gitu ya. Nah ini kan memang kenapa harus tertuju ke daku gitu ya, di mana namanya sedekah kan kita ya ada tata caranya gitu Pak ya, ada beberapa pendapat Ustadz yang mengatakan bahwa lebih utama itu kepada kerabat terdekat yang kurang mampu, ke fakir miskin, ke anak yatim, musafir dan lain begitu ya. Tetapi ini setiap kali ada ceramah itu pasti diarahkan ke daku. Ke daku. Ya memang jualannya daku itu adalah jualan mereka gitu. Dan nggak pernah diarahkan kan, misalnya di sana ada korban nih, misalnya ada korban banjir, ada korban gempa bumi, kemudian korban blah 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 blah, nggak pernah kan diarahkan nih gua ngumpulin ke sana, atau nih harta gua ambil, harta pribadi gua sedekahin gitu. Sementara kita tahu juga biaya masuk daku ini juga mahal ya. Ini kita sudah paling nanti ngelesnya kalau saya sedekah nggak ngomong-ngomong kan gitu. Iya paling itu ngelesnya. Tapi kan faktanya nggak pernah ada gitu loh. Pak. Iya. Ini kembali ke perusahaan JBN lagi Pak. Iya. Ini kan Pak Zaini juga memohon sita jaminan kepada pihak pengadilan gitu Pak ya. Iya. Nah ini kan jualannya pada investasi batubara ini kan daku juga Pak. Jadi betul. Seolah-olah investor ini ketika mereka berinvestasi ini turut mensupport pembangunan dari pondok pesantren Yusuf Mansur atau daku gitu ya.
Nah, ini posisi dari Daku sendiri bagaimana Pak nih dalam hal sita jaminan gitu Pak? Dalam sita jaminan untuk sementara karena kita masukkan sebagai turut tergugat dan itu pasti kita masukkan sebagai pihak, kalau enggak kan kurang pihak begitu ya. Untuk sementara yang kita minta adalah harta kekayaannya dari para tergugat ya. Yang jelas kita lihat adalah harta kekayaan tergugat 1 BMT Darussalam itu berupa ruko, terus kemudian tergugat 4 itu berupa rumah, kemudian tergugat 2 Yusuf Mansur berupa rumah yang di tempat tinggali. Apakah nanti akan dikabulkan dan sebagainya kita nggak tahu, tapi kita tetap sudah mengajukan permohonan secara resmi kepada majelis hakim dan itu nanti akan kita pertanyakan. Apakah dikabulkan atau tidak akan kita tanyakan gitu. Harapan saya sih dikabulkan, saya. Karena memang salah seorang rekan investor kan juga berpendapat ini lebih baik juga Daku ini kita begitu ya, ini disita kemudian dikelola sendiri gitu ya, daripada dikelola hasil gitu Pak. Kan ada yang nyelotok seperti itu kan Pak. Dan juga ini posisi di mana kalau memang Yusuf Mansur itu masih dan diduga kuat ya Pak ya, masih mempunyai saham di warung steak and shake. Nah, ini posisi warung steak sendiri gimana Pak nanti Pak? Apakah nanti akan kita cari, jadi akan dicari sampai kalau misalnya nanti tidak cukup, kan ini gugatan nggak sampai hanya gugatan saya terus Bu Ilis, kan masih banyak gugatan yang lainnya. Nanti akan kita cari harta-harta kekayaan Yusuf Mansur yang lainnya kan gitu. Karena di dalam ketentuan undang-undang itu harta pribadi, harta yang ada maupun yang akan ada menjadi jaminan utangnya. Sehingga ketika kita berperkara kita bisa saja meminta jaminan permohonan eksekusi itu bisa Mas. Iya. Dan kalau misalnya pada saat berperkara itu tidak diminta, nanti ketika kita menang juga bisa kita minta. Sedang kita intip Mas. Iya. Oke Pak Jini. Nah, di dalam proses investasi JBN ini Pak, ini kan menurut pengakuan para saksi juga diadakan seperti pencatatan sholat duha gitu Pak ya? Jadi, investor ini sholat duha dicatat gitu ya, nanti ada hadiahnya gitu Pak ya? Ya, jadi ada, kalau itu saya tahu itu. Jadi posisi saat itu para investor JBN ini ya dicekoki dengan agama lah begitu ya. Dicekoki dengan agama. Jadi semua kegiatan tentang keagamaan tuh dicatat. Jadi misalnya sholat sunnahnya apa saja itu dicatat, kemudian puasanya apa saja dicatat, kemudian sholat malamnya beberapa rakaat dicatat begitu Mas. Jadi menurut tema saya ini ada sebenarnya akal-akalan dan ujung-ujungnya dari ke-6 saksi yang saya hadirkan diperiksa kemudian digali oleh majelis hakim dan saya gali, itu ternyata ujung-ujungnya adalah sedekah. Kalau sudah sedekah, ujung-ujungnya kan mengambil uang jamaah gitu. Baik. Dan ini Pak, ternyata kalau soal masalah pencatatan soal duha gitu dan gitu Pak ya. Nah, ini ada sebuah video di mana Yusuf Mansur itu ya seperti membranding ya. Ini Yusuf Mansur saat mengklaim mempunyai saham di warung steak and shake, Habib Haji Slamet dan juga yang bakar Mas Mono. Nah, ini membranding, mencitrakan ya, ini usahanya ya, usaha warung steak and shake dan lain ini. Nah, ini karyawan dihimbau sedemikian rupa, diatur gitu Pak. Ini hampir sama seperti JBN. Jadi dicatat sholat duhanya, kemudian amalan-amalan ibadah lainnya gitu Pak. Nah, ini kita tampilkan videonya dulu teman-teman. Seperti hari ini saya alhamdulillah dengan izin Allah, diizinkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kurang lebih 1.700 karyawan lewat brand warung steak and shake. Terus ada bebek selamat, ada kuliner-kuliner yang lain, dan insya Allah dalam waktu dekat bertambah lagi 1.000 karyawan dengan kita masuk ya menjadi pemegang saham di ayam bakar Mas Mono. Maka inilah yang disebut bahwa sebaik-baik harta ya di tangan orang yang saleh. Karena ketika saya menjadi owner, salah satu owner ya, apa kemudian kebijakan yang saya bawa?
Kebijakan yang saya bawa adalah tolong ya absen pagi harinya duha, ya. Makasih ya, saya sangat menghargai teman-teman karyawati yang memulai pagi dengan duha. Saya siapin catatan khusus bukan buat apa-apa, buat saya senang-senang aja bahwa saya memiliki karyawan-karyawati yang soleh, yang soleha. Lah, ini kan langitnya biru gitu loh, wush, biru. Ketika di tempat yang lain mau sholat aja mesti sembunyi, mesti izin. Kita nggak bisa duha barangkali di tempat yang lain, karena jenderalnya, kepalanya, pimpinannya, bosnya, pengusahanya laisa minna. Kita malah punya SOP salat berjamaah ya, yang bagian paling depan kayak salat khauf ganti jejat gitu. Harga satu pengusaha ya harganya bisa 3-4 orang, bisa 30-40 orang, bisa 300-400 orang, bisa 30.000-40.000 orang, bisa 100.000. Bila Anda adalah pengusaha salat. Yusuf Mansur mengatakan bahwa jangan takut menjadi pemimpin, jangan takut mengelola usaha. Ya kita harus menjadi seorang pengusaha supaya apa? Supaya ini menjadikan amal ibadah. Jadi karyawan-karyawannya itu ya dihimbau supaya lebih meningkatkan ibadahnya gitu ya. Nah ini sama seperti mirip-mirip seperti JPN Batubara juga ya. Ini sholat duha saja dicatat gitu ya, dan sholat malam dan lain gitu ya. Nah ini kan berarti seolah-olah ini kan apa namanya, perusahaan Islami, perusahaan syariah. Betul. Kalau kita berbicara syariah, inilah kan salah satu jualannya gitu ya. Di JBN Batubara, kemudian di perumahan Kaisar Al Mansur gitu Pak ya. Ini kan tanpa riba katanya. Ini kan rumah syariah. Ya Pak Tren juga seolah syariah, tetapi nyatanya faktanya ini jauh dari kata syariah gitu ya. Iya betul. Jadi kalau saya katakan berbalik saling bertentangan ya. Mereka mengatakan untuk syariah, tapi kenyataannya kan apa yang dilakukan mereka kepada para investor kalau uangnya nggak dikembalikan itu kan bukan syariah lagi. Menurut saya jangankan berlandaskan ketentuan hukum agama, hukum normatif saja kan nggak boleh seperti itu, Mas. Iya. Jadi bertolak belakang antara apa yang disampaikan orang suruh melakukan dengan apa yang dia lakukan tuh bertolak belakang gitu. Teman-teman, itu tadi ya tanggal Pak Zaini ya. Jadi memang ini di mana Yusuf Mansur membranding warung steak and shake yang bakar Pasmono, kemudian kasih selamat ya, seolah-olah Islam ya, seolah syariah. Nah ya kita tidak tahu ya apakah itu cuman di depan kamera saja, dan bagaimana faktanya di lapangan juga kita tidak tahu begitu. Tetapi yang sangat disayangkan ini di mana semua yang berkaitan dengan Yusuf Mansur itu di-branding seolah-olah Islami, seolah-olah syariah, tetapi nyatanya ini tidak sejalan dengan realita, tidak sejalan dengan faktanya, di mana bisnisnya ini merugikan banyak umat gitu Pak ya. Betul. Ya. Yang jelas investasi batu bara dari tahun 2009 ya, kemudian sudah macet 2010 awal sampai dengan sekarang tidak dikembalikan, dan banyak yang jatuh miskin di kota wisata ini gitu. Artinya tidak bisa memulangkan apa yang sudah diinvestasikan lah begitu. Itulah yang menjadi catatan, mungkin menjadi keprihatinan saya. Kenapa saya harus maju terus mengajukan gugatan satu persatu terhadap Yusuf Mansur itu Mas, faktornya Mas. Baik, oke. Ya. Baik, terima kasih Pak. Dan mohon doanya kepada para netizen, kita diberi kesehatan, kemudian kemampuan untuk melakukan perlawanan terhadap Yusuf Mansur gitu. Baik. Dan kawan-kawan ya. Ya. Oke, Pak Zaini, berarti ini agenda kesimpulan putusannya tanggal berapa? Agenda kesimpulan itu besok. Besok kita sidangnya ya. Terus kemudian mungkin putusan 2 minggu. Kalau 2 minggu belum jadi, biasanya majelis hakim itu ditunda lagi 2 minggu ya. Kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan Mas. Ya.
Jadi kurang lebih ya maksimal ini dalam 1 bulan ini sudah ada putusan Udah ada putusan. di sidang pengadilan negeri Kota Bogor. Dan Baik. optimis Pak Zeni? Optimis saya, Mas. Ya, Oke. Ya, optimis. teman-teman, kita sekali lagi terus berdoa ya, mendoakan Pak Zeni semoga selalu diberikan kesehatan, dan juga tentunya pada putusan nanti di sidang pengadilan negeri Kota Bogor lagi-lagi ini Yang di Mahkamah Agung kita mudah-mudahan Baik. dimenangkan di gitu. Mahkamah Agung Iya. pada kasasi ini ya, Iya. Pak Zaini, kemudian di pengadilan negeri Kota Bogor ini juga dimenangkan oleh pihak Pak Zaini atau Bu Elis gitu. Dan selanjutnya ini mudah-mudahan ada segera Nanti kita sudah investor yang gugat lagi Pak. sudah siapkan lagi Sudah untuk siap, Pak. mengajukan gugatan yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Zaini. Sama-sama ya. Tetap Oke, sehat, Mas. sehat selalu ya. Amin, amin. Baik teman-teman, itu tadi ya berbincang dengan Oke. Pak Zaini Mustafa. Kita jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Saya Dijan, Pak Zaini dari Kota Wisata Cibubur Puncakam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.